tersesatlah jalannya menuju ke jalan Allah. Jadi di dunia saja sudah su'ul khotimah, apalagi menjelang syakaratul maut. Kira-kira kita mau sekarang su'ul khotimah? Jadi tanda-tandanya bahwa sekarang pun kita sudah tahu kondisi hati kita saat ini sebelum mati. Kondisinya su'ul khotimah atau husnul khotimah bisa kita ketahui sekarang. Jadi beragama dan bertuhan itu jangan ayang-ayang saja, jangan angen-angen saja. Nyatakan bagaimana beragama kepada Allah itu. Nyatakan bagaimana Allah yang kau tuhankan selama ini. Kalau belum nyata, bagaimana mungkin kita bisa menyembah? Bila belum nyata, bagaimana mungkin kita bisa mengabdi? Semuanya kesasar. Yang diabdi, yang disembah hanyalah hawa nafsu dirinya sendiri. Yang disembah, yang diabdi, yang diberhalakan adalah manusia di sekelilingnya. Ia melaksanakan ibadah dan sholat hanya demi mendapatkan gelar bahwa diri kita sudah beragama, bahwa diri kita sudah bertuhan di sisi manusia, agar kita tidak dikatakan ateis, agar kita tidak dikatakan kufur di sisi manusia. Karena yang jadi Tuhan selama ini adalah manusianya daripada Allah. Mohon maaf. Jadi masih banyak lagi ayat-ayat Allah yang berbunyi bahwa amal itu bisa diketahui, diterima dan tidaknya saat ini. Jangan menunggu besok yang tidak tentu. Jadi ketahuilah sekarang amal-amal kita sendiri di hati kita. Cek hati kita. Terima kasih. Jika kita tidak tahu hari ini, sekarang ini, lalu sampai kapan kita tahu bagaimana nasib ibadah dan amal kita? Bila sekarang saja kita buta, bila sekarang saja kita su'ul khotimah, kesasar, apalagi nanti, apalagi di akhirat, maka semakin buta, maka semakin kesasar, maka semakin ketakutan dan diazab dengan siksa yang sangat amat pedihnya. Jadi sudah jelas bahwa tanda-tanda amal yang tertolak, bahwa tanda-tanda amal yang tidak sampai kepada Allah adalah ketika di dalam hati kita yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa, yang berkehendak, yang bisa berilmu, yang bisa melihat, yang bisa mendengar, yang bisa berkata-kata, masih diri manusianya yang merampas seluruh sifat-sifatnya Allah. Jadi bila manusia masih ada di dalam hati kita ini, itulah tanda neraka. Itulah tanda tertolaknya seluruh amal-amal ibadahnya. Karena ibaratkan wayang, wayang ini sudah lepas dari dalangnya. Jadi wayangnya tidak mau bila dalangnya yang mengendalikannya. Karena wayangnya merasa di hatinya bisa mengendalikan, bisa mendalangi dirinya sendiri tanpa Tuhan. Inilah bukti hati manusia yang masih kufur, yang masih ingkar kepada Tuhannya,
jadi semua amal ibadahnya hancur lebur dimakan dirinya sendiri, dimakan setannya sendiri, dimakan hawa nafsunya sendiri di hatinya. Maka jelas bukan bagaimana kita meneliti solat-solat kita, ibadah-ibadah kita. Nah, sudah jelas bukan? Sekarang bagaimana nasib seluruh amal ibadah kita, nasib seluruh solat-solat kita saat ini juga kita sudah tahu bagaimana nasibnya. Tertolak semua bukan? Hangus semua bukan? Hancur semua bukan? Lalu sampai kapan kita mau berubah? Apa kita berubah menunggu ajal menjemput? Apa kita berubah menunggu syakaratul maut? Semua tergantung Anda sendiri-sendiri. Jadi kunci utamanya bagi hamba yang ingin bertobat itu tidak usah baca istighfar segala. Meskipun 1 juta istighfar tiap hari Anda baca, tapi di dalam hati Anda merasa diri Anda yang membaca sama saja hancur, lebur, fana, karena manusianya yang jadi Tuhan. Maka hakikat taubat di sisi Allah itu adalah hati kita sudah mengikrarkan dalam hati bahwa kita sudah taubat dari menjadi Tuhan. Persembahkanlah kembali bahwa hidup ini Allah. Persembahkan kembali bahwa badan ini milik Allah, bukan milik manusiamu. Manusia kita tidak miliki apa-apa. Manusia itu sebenarnya awalnya adalah dari hal yang tak dapat disebut. Manusia tidak bisa menyebut dirinya bahwa dirinya manusia bila tidak ada hidup, bila tidak ada Allah. Jadi sesungguhnya yang menyebut bahwa diri kita adalah manusia kan ya Allah, kan ya hidup, kan Tuhannya sendiri. Tapi selama ini kita tidak sadar karena selama ini kita yang jadi Tuhannya. Jadi untuk menuju pintu taubat ini butuh waktu yang sangat lama. Butuh waktu puluhan tahun untuk mengaplikasikan, mengheningkan cipta-cipta manusianya di hati kita. Jadi untuk mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita di hati kita, untuk menghidupkan hidup manusia kita di hati kita, untuk mengheningkan badan-badan kita di hati kita, untuk mengheningkan amal-amal kita di hati kita, untuk mengheningkan ilmu-ilmu kita di hati kita, untuk mengheningkan solat-solat kita di hati kita, untuk mengheningkan seluruh aktivitas kita di hati kita, memang butuh waktu yang sangat lama. Butuh puluhan tahun untuk belajar menggapai itu semua, untuk belajar mati sebelum mati. Terkadang hingga sakaratul maut menjemput pun terkadang banyak manusia yang belum faham. Fahamnya hanya sebatas teori saja. Untuk prakteknya, untuk aplikasinya masih kosong. Karena selama ini manusia merasa diri manusianya yang faham atas ilmu-ilmunya Allah.
merasa masih faham manusianya atas ilmu hakikat dan makrifat, masih kemanusiaannya yang berasa faham, itu tandanya manusianya belum mati. Bila manusianya belum mati, maka seluruhnya di dalam bahaya, seluruhnya di dalam kerugian. Apapun yang kita lakukan, seluruhnya di dalam bahaya, di dalam kerugian, dan di dalam anar. Karena yang mengendalikan kita selama ini, karena yang mentuhani kita selama ini adalah syaitan yang terkutuk. Maka dari itu, bagi para sahabat-sahabat yang dikehendaki Allah untuk lebih cepat, lebih kilat menuju kepada alam kematian itu, bisa lewat baiatan. Kepada siapa yang membaiat? Ya, yang memaparkan ilmu ini, yang dipercaya oleh Allah untuk menerangkan. Itu bagi orang-orang yang dikehendaki Allah tanpa paksaan. Tak baiat pun juga tidak apa-apa. Silakan cari sendiri, silahkan pahami sendiri. Yang terpenting ilmu-ilmu Allah sudah dipaparkan secara gratis. Tinggal dinikmati saja. Yang terpenting kita sudah tahu bagaimana cara beragama dan cara bertuhan di sisi Allah itu yang sebenarnya, yang hakikiyahnya. Bukan seperti yang kita lakukan selama ini. Karena selama ini beragama kita dan bertuhan kita hanyalah angan-angan saja. Tanpa kenyataan, tanpa pembuktian, pokoknya kita melaksanakan yang angan-angan saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira apakah kita tidak sadar? Apa kita memang harus ingin terus begini? Amal-amal kita dihancurkan oleh hawa nafsu kita sendiri selama ini. Apakah kita tidak ingin berbenah? Apakah kita tidak ingin hijrah di bulan hijriah ini, di tahun baru ini? Berhijrahlah, ubahlah cara pandang beragama dan berketuhanan di hati kita. Ubahlah dengan momen di bulan hijriah ini. Jadi kita bisa menandai, oh, aku terlahir kembali sebagai bayi saat bulan hijriah, tahun baru hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi paparan-paparan yang sudah terpapar ini membuktikan bahwa amal ibadah apapun yang kita lakukan sejak detik-detik akil baligh tiba sampai setua ini, bisa kita ketahui nasibnya diterima atau tidak, hancur lebur atau sampai kepada Allah. Silakan cek masing-masing hati kita sendiri. Pokoknya tanda-tandanya sudah saya beritahukan. Tanda amal yang diterima itu maksudnya bagaimana? Amal yang diterima Allah itu adalah amal yang sudah dikuasai oleh Allah sendiri. Itulah amal soleh. Bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bertakwa itu bagaimana? Orang-orang yang sudah tidak jadi Tuhan lagi di hatinya. Itulah yang disebut manusia yang bertakwa. Jadi Allah tidak memandang rupa dan hartamu.
Allah tidak memandang tinggi ilmumu, Allah tidak memandang banyaknya amalmu, dan Allah tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Allah hanya memandang hatimu. Di dalam hatimu itu yang jadi Tuhan, kamu atau aku, kata Allah.